Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Today we are going to discuss about expression of intention or plan. Atau di dalam bahasa Indonesianya adalah hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengungkapkan maksud dan rencana. Oke, sekarang kita ke penjelasan social function dan generic structure. Social function in bahasa is tujuan dari tujuan komunikasi dari ungkapan yang akan kita pelajari ini. Nah, karena yang akan kita pelajari adalah expression of intention or plan, artinya mengungkapkan tujuan atau rencana. Jadi, social functionnya atau tujuannya pastinya menjelaskan tentang ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan niat atau rencana yang akan dilakukan. And then the generic structure atau struktur teksnya, ya, yang pertama itu ada yang menanyakan rencana atau niat melakukan sesuatu. Kemudian, karena ada pertanyaan, maka kita menanggapi atau merespon, yaitu mengungkapkan niat atau rencana melakukan sesuatu. Okay, here are the example of using expression plans. There are three sentence or three phrase that we can use. Yang pertama adalah I'd like to, and then I will, and I'm going to. Okay, the example of asking about plans. What are you going to do when you call him tomorrow? Ya, apa yang akan kamu lakukan besok ketika kamu menelponnya? And then when you respond and when you stating your plans to your friend, we can say, when I meet him, I will give him a special gift. And then, what will you do in 5 minutes? Apa yang akan kamu lakukan dalam 5 menit ke depan? I'm going to describe the painting briefly. Saya akan mendeskripsikan lukisan tersebut secara secara umum, secara jelas. And then, what would you like to do during your long holiday? Apa yang ingin kamu lakukan selama liburan panjangmu? And then, the response is, I will visit some museums in Central Java. And then, do you have any plans for this weekend? Kamu punya rencana nggak weekend ini atau akhir pekan ini? I'd like to say a big thank you to everyone who has helped me. Ya, saya akan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya ke semua orang yang telah menolong saya. Okay, when someone asks your plans, if you don't want to state your plans or you hiding your plans, you can say, I've got no particular plan in mind. Oh, saya nggak ada rencana apa-apa. I'll never tell. Saya nggak akan bilang. That's for me to know and you to find out. Ya, jadi intinya biar saya aja yang tahu, kamu nggak usah. Artinya dia tidak mau menyatakan atau memberitahukan, menginformasikan tentang tujuan atau rencananya. Kemudian, you will see or it is a secret, ya. Nah, perbedaannya apa? Ketika kita menggunakan I'd like to, I will, and I'm going to. Okay. Untuk I'd like to, ini maknanya mengungkapkan keinginan, kemauan. Dan kalau will, itu menyatakan rencana, tetapi rencana tersebut belum pernah direncanakan sebelumnya. So, you plan that spontaneously, ya, secara spontan. Kemudian, kalau menggunakan be going to, maka ini sebelumnya sudah pernah direncanakan. Baik, kita ke unsur kebahasaannya. Ya, untuk unsur kebahasaannya, di sini kita membahas be going to dan would like to. Sebenarnya ada will, ya, cuman nanti rumusnya hampir sama, ya, hanya berbeda pada penggunaan will saja. Baik, kita ke be going to. Untuk pola kalimatnya yaitu menggunakan subject,
Subjek itu adalah pelakunya, bisa am, is, are, you, they, we, she, he, it. Kemudian to be yang digunakan adalah am, is, are. Ya, tapi tergantung dari subjeknya apa. Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. He, to be-nya is, ya. Dan you, are, dan sebagainya. Kemudian ditambahkan dengan going to. Going to di sini maksudnya adalah be going to ya sebenarnya ya, penggabungan ini yang artinya hampir sama dengan will. Cuma perbedaannya tadi, jika to be going to itu sebuah rencana yang telah direncanakan sebelumnya, sementara will hanya direncanakan pada saat itu, ya, secara spontan dia langsung merencanakan pada saat itu. Kemudian untuk will ini ditambahkan verb 1. Ya. Kita lihat ke contoh. I'm going to submit the task tomorrow evening. Jadi sejauh-jauh hari si saya ini ya telah merencanakan sebelumnya bahwa saya akan mengumpulkan tugas saya besok malam. Ya, kemudian he is going to the remedial test 2 days later. Jadi dia telah merencanakan sebelumnya bahwa dia akan melakukan remedi. Ya. Kemudian they are going to, mereka akan pergi study tour atau studi banding ya ke Bali next year. Ya, untuk menanyakan niat atau rencana ada beberapa ya yang menggunakan are. Jika ada are maka hanya jika are di depan ya, jadi hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak saja. Contoh, are you going to submit the task tomorrow evening? Ya, apakah kamu akan mengumpulkan tugas tersebut besok malam? Maka jawabannya hanya yes or no. Yes, I am, or no, I'm not. Kemudian jika ditanyakan what is he going to do 2 days later? Apa yang akan dia lakukan 2 hari lagi, ya. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kegiatannya apa? Karena yang ditanyakan adalah apa, ya. Kemudian where are they going to have a study tour next year? Ya, kemana mereka akan pergi study tour next year? Oke, kita lanjutkan untuk yang would like to. Untuk pola kalimatnya sebenarnya hampir sama, cuma hanya menggunakan would like to saja ditambahkan verb 1 ya. Contoh, I would like to visit my grandpa during my long holiday. I sebagai subjek dan would like to sudah sebagai rumus yang artinya ingin. Visit adalah verb 1 yang artinya mengunjungi. Kemudian she would like to buy a pair of shoes birthday as a present for her niece this evening. Jadi dia ingin membeli sepasang sepatu. Kemudian berikut we would like to spend. We-nya adalah subjek. Would like to sebagai rumusnya yang ini. Ditambahkan verb 1 yaitu spend ya. Kemudian untuk menanyakan niat atau rencana, would like to jika kita hanya menanyakan yang menginginkan jawaban iya atau tidak. Jadi kita menggunakan would like to visit. Kemudian whom would she like to buy? Ya, whom ini maksudnya siapa tapi menunjukkan ke objek. Kemudian when menanyakan kapan. Ya, di sini rumusnya ya. Mengungkapkan niat, rencana, be going to dan would like. Ketika subjeknya I, he, she, it, they, tinggal ditambahkan to be yang pas dengan subjeknya. Jika I, maka to be-nya am. Kemudian she, it, is, dan sebagainya. Ditambahkan going to plus verb 1. Begitu juga dengan would like, subjek, would like to plus verb 1. Oke, dengan menggunakan pola kalimat question word yang menanyakan siapa yang merupakan subjek, yang ditanyakan subjek, siapa yang tapi berupa objek, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, what, apa, dan how, bagaimana. Begitu juga seterusnya ya. Jadi question word-nya, kemudian to be, subjek, going to plus verb 1. Begitu juga dengan penggunaan would. Like to. Jadi question word-nya dulu, kemudian would-nya dulu, kemudian subject, like to plus verb 1.
Contoh, who would you like to visit this weekend? Jadi tidak kita bilang who would like to you, ya. Tadi harus would subject. Who would you like to visit this weekend? Seperti